Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah huda la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk melangkah menuju Al-Azhar Kairo Mesir. Alhamdulillah pada Sabtu kali ini di pertengahan bulan Januari 2024 kita kembali melaksanakan atau mengadakan bincang Sabtu yang biasa diselenggarakan oleh Darul Arifin untuk memberikan pemahaman seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan insya Allah dalam 1 jam ke depan bersama saya, Arifin, akan sama-sama mengikuti seputar pembahasan sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan insya Allah topik yang akan kita angkat pada kali ini adalah lama belajar di kelas bahasa dan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan manfaat dari pertemuan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sebagaimana di awal pertemuan, izinkan saya memperkenalkan bahwa lembaga Darul Arifin adalah lembaga yang memberikan pelayanan pendaftaran, kemudian pemberkasan, pemberangkatan, hingga penyediaan asrama di Kairo bagi anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan perlu diketahui bahwa lembaga pendidikan Al-Azhar sebenarnya bukan hanya lembaga yang menyediakan pada pendidikan pada jenjang S1 ya, universitas. Akan tetapi lembaga Al-Azhar sebagaimana yang kita ketahui bersama yang sudah berumur lebih dari 1007 atau 88. Itu sama seperti lembaga-lembaga pendidikan di negara lain, itu memiliki jenjang-jenjang yang cukup lengkap ya, mungkin dari Rodotul Atfal, kemudian SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Akan tetapi memang di Indonesia yang lebih populer adalah untuk jenjang S1. Padahal Al-Azhar sudah menyediakan fasilitas sekolah pada jenjang SMP dan SMA juga bagi para pelajar asing selain Mesir, yaitu salah satunya adalah anak-anak yang berasal dari Indonesia. Dan ini terbukti banyak sekali ulama-ulama kita yang memulai pendidikan di Al-Azhar dari jenjang ma'had. Mungkin bisa disebutkan ada namanya Pak Profesor Quraisy Shihab. Itu beliau sendiri memulai pendidikan di Ma'had Al-Azhar dari jenjang SMP. Kemudian ada lagi salah satu rektor yang tahun lalu yang wanita tuh dari UIN Syarif Hidayatullah ya di Ciputat, itu pun memulai pendidikan di Ma'had Al-Azhar pada jenjang SD bahkan. Jadi artinya memang sudah lama sekali Ma'had Al-Azhar ini berdiri dan memang itu resmi dimiliki oleh Al-Azhar. Jadi artinya nanti pada saat Ananda menyelesaikan pada jenjang Ma'had, maka akan mendapatkan ijazah formal setingkat SMA yang apabila Ananda ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar, maka tidak perlu ada tes lagi. Tidak perlu ada langsung masuk kelas bahasa, juga tidak perlu kembali ke Indonesia. Jadi di tahun yang sama ketika lulus, kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar tanpa tes. Oleh sebab itu, sebenarnya peruntukan ma'had ini
secara formal adalah pendidikan pada jenjang SMP dan SMA. Akan tetapi ternyata yang masuk ke ma'had ini adalah justru lebih dari 50% adalah anak-anak atau siswa-siswi yang sudah menyelesaikan pendidikan di SMA di Indonesia. Hal demikian karena memang ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Azhar. Salah satunya tidak ada seleksi masuk, tidak ada tes masuk. Ketika Ananda sudah menyelesaikan proses pemberkasan dengan baik dan lengkap, maka akan diberangkatkan oleh Darul Arifin. Kemudian di sana bisa langsung masuk ke Ma'had Al-Azhar. Kemudian bagi yang sudah memiliki kemampuan bahasa Arab yang mencukupi, Ananda akan diperbolehkan mengikuti ujian akselerasi percepatan. Nah, percepatan ini nanti pada jenjang SMP dan SMA dapat ditempuh dengan cepat. Artinya kalau kita lihat dari sisi keindonesiaan, yang biasa kita temui bahwa SMP adalah pendidikan yang memakan waktu 3 tahun dan SMA juga yang memakan waktu 3 tahun, ya, SMA sederajat. Akan tetapi di Al-Azhar tidak demikian. Pada jenjang ma'had, Al-Azhar memberikan atau menghargai anak-anak yang memiliki kemampuan dan semangat serta kedisiplinan yang baik untuk mengikuti akselerasi tadi, sehingga proses ma'had dapat ditempuh dengan waktu yang cukup cepat. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini, kami akan membahas berapa lama sih belajar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, dan berapa lama anak-anak akan memasuki kelas bahasa. Gitu. Karena memang hampir setiap hari saya menerima WhatsApp yang tidak jauh dari pertanyaan seperti ini, berapa lama gitu ya. Adik-adikku, saudara-saudariku, ayah bunda yang dirahmati Allah, para ustadz dan ustadzat, ini juga bersama kita ada bergabung dari Pondok Pesantren Darut Taqwa ya. Masya Allah, banyak sekali nih anak-anaknya. Mudah-mudahan semua satu kelas dan teman-teman yang mengikuti semua bisa Allah beri kemudahan dan kelancaran untuk melangkahkan kaki di Al-Azhar Kairo Mesir. Ayah bunda, adik-adikku yang dirahmati Allah, ketika Ananda mendaftarkan diri untuk masuk ke Ma'had Al-Azhar, ada beberapa hal yang akan dilalui ya. Yang pertama adalah setelah proses pendaftaran adalah kelengkapan berkas. Setelah kelengkapan berkas, nanti di akhir sebelum keberangkatan, Ananda akan mengikuti namanya placement test. Artinya tes penempatan kelas. Tes penempatan kelas ini untuk melihat kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa dan siswi. Jadi Al-Azhar menempatkan antum semua ke kelas-kelas yang berbeda sesuai dengan kemampuan bahasa Arab. Jadi Al-Azhar tidak berpatokan pada ijazah yang dibawa, juga tidak berpatokan pada usia masing-masing siswa. Lalu Al-Azhar bagaimana cara menempatkannya? Nanti akan dites tuh, dites kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa. Bahasa Arab itu nanti mencakup grammarnya ya, seperti nahwu shorof, kemudian juga nanti ada tes lisan ya, itu langsung oleh tim penguji dari Al-Azhar, Syekh Al-Azhar, baik yang putra ataupun yang putri. Kalau tahun-tahun sebelumnya, proses placement test atau tes penempatan kelas dilakukan di Kairo. Jadi kami Darul Arifin setelah melakukan proses pemberkasan, pengurusan visa pelajar, tiket dan lain sebagainya, termasuk rekomendasi di Kemenak Pusat, maka kami berangkatkan ke Kairo, di sana ngikut pemberkasan lanjutan, kemudian setelah itu baru penjadwalan untuk placement test tadi. Akan tetapi mulai 2023 kemarin, Alhamdulillah Darul Arifin setelah mengajukan permohonan agar anak-anak kami dilakukan placement test di Indonesia. Jadi sebelum keberangkatan, Ananda sudah mengetahui apakah Ananda harus masuk kelas bahasa dulu atau bisa langsung ikut akselerasi. Nah, itu dinamakan placement test online. Nah, tahun lalu itu di Jakarta sekitar 1 bulan sebelum keberangkatan akan ada placement test. Dan kemungkinan tahun ini akan diadakan kembali
placement test. Nanti sesuai dengan arahan dari Al-Azhar. Seandainya di-approve, disetujui oleh Al-Azhar, maka placement test dilakukan di Indonesia. Placement test tadi adalah untuk mengetahui kemampuan bahasa. Artinya kalau misalnya placement test itu nilainya mencukupi, Ananda tidak perlu masuk ke kelas bahasa. Bisa langsung ikut akselerasi di Ma'had Al-Azhar. Nah, akan tetapi ketika kemampuan bahasa Arab Ananda tidak mencukupi nilainya, maka Ananda akan masuk dulu ke kelas bahasa. Ya. Kelas bahasa ini kalau di Al-Azhar dikenal dengan istilah dirosah khosoh. Dirosah khosoh artinya kelas bahasa. Di situ ada 6 level dalam kelas bahasa. Ya, 6 level itu ada namanya level 1 mubtadi awal, kemudian mubtadi sani, kemudian level 3 mutawasid awal, kemudian level 4 mutawasid sani, dan kelima mutaqaddim awal, dan yang keenam adalah mutaqaddim sani. Nah, setiap level ini memakan waktu kira-kira 45 hari. Jadi artinya ketika Ananda mengikuti placement test, kemudian mendapatkan Ananda harus masuk kelas bahasa di level 4 misalnya. Nah, di level 4 ini mutawasid sani, Ananda akan mengikuti pembelajaran 1,5 bulan. Setelah 1,5 bulan ikut ujian, kenaikan level, kemudian naik di level 5, mutaqaddim awal, 1,5 bulan juga, ikut ujian, kemudian naik ke mutaqaddim sani, ke level akhir atau di level 6. Nah, setelah Ananda, jadi artinya kalau di kelas bahasa, jika dari di urutan level 4, 5, dan 6, berarti memerlukan waktu sekitar 1,5 bulan kali 3, 4,5 bulan. 4,5 bulan di kelas bahasa, kemudian setelah itu bisa ikut akselerasi di Ma'had Al-Azhar. Kalau Ananda begitu placement test tadi, kita kembali, placement test mendapatkan nilai yang mampu duduk di mutaqaddim awal, ya di level 5, maka Ananda hanya memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Jadi mutaqaddim awal dan mutaqaddim sani. Jadi level 5 dan level 6, 1,5 bulan kali 2. Nah, setelah proses mutaqaddim sani, kemudian berikutnya adalah mengikuti akselerasi atau ujian akselerasi di Ma'had Al-Azhar. Begitu juga apabila Ananda masuk begitu ikut placement test mendapatkan level 2 misalnya. Level 2 artinya mubtadi sani. Level 2 1,5 bulan, level 3 1,5 bulan, level 4 1,5 bulan, level 5 1,5 bulan, dan level 6 1,5 bulan. Artinya kalau 1,5 bulan dikali 5, ya gitu ya. Jadi insya Allah nggak sampai 1 tahun tuh di kelas bahasa tadi. Gitu. Nah, kemudian setelah proses kelas bahasa, apa berikutnya adalah Ananda akan mengikuti ujian akselerasi, ya. Atau kalau dikenal di sana dengan imtihan qabul untuk ma'had atau juga musabaqah. Nah, imtihan qabul atau musabaqah ini Ananda ikuti setelah proses mutaqaddim sani tadi. Ada beberapa santri kita yang tahun lalu begitu ikut placement test langsung dapat di kelas akhir, di level akhir di kelas bahasa. Artinya di kelas bahasa hanya 1,5 bulan. Banyak juga yang di level 5 kemarin. Jadi di kelas bahasa hanya memakan waktu 3 bulan. Artinya apakah lama? Ya tidak. Kalau 3 bulan kalau diikuti mungkin sangat cepat ya. Nah, kemudian setelah itu Ananda ikut imtihan qabul atau musabaqah atau yang kita kenal dengan istilah ujian akselerasi. Nah, ujian akselerasi ini untuk melihat kemampuan Ananda di kelas SMP. Karena di sana Ma'had itu terdiri dari SMP dan SMA. SMP di sana dikenal dengan i'dadi dan SMA di sana dikenal dengan sanawi. Ya, i'dadi dan sanawi. Nah, setiap anak, bukan hanya dari Indonesia, bukan hanya dari Darul Arifin, tapi dari semua negara. Karena nanti antum semua ketika masuk di Ma'had Al-Azhar, pergaulannya bukan hanya dengan teman-teman satu daerah, bukan hanya dengan teman-teman dari Darul Arifin,
tapi juga dari teman-teman lain di semua negara, dari Italia, dari Perancis, dari Jerman, dari Uzbekistan, dari Turki, Kazakhstan, sampai New Zealand, Australia, Jepang, Cina, semua ada. Termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei, dan seterusnya, Thailandnya. Jadi banyak sekali. Nah, semua anak-anak yang menyelesaikan pada jenjang mutaqaddim tsani di level 6 nanti diberi kesempatan untuk ikut ujian akselerasi. Nah, ujian akselerasi itu ada dua. Yang pertama, ujian akselerasi untuk tingkat SMP. Nah, yang kedua, ujian akselerasi untuk tingkat SMA. Ya. Nanti insya Allah di asrama akan ada arahan-arahan bagi teman-teman yang mengikuti ujian tadi. Nah, apakah apabila ada anak yang sudah lulus SMA, harus ikut ujian akselerasi SMP? Jawabannya iya, harus. Semua tadi yang saya sebutkan, bahwa semua teman-teman dari semua negara, baik yaitu yang usianya baru lulus SD, sampai yang sudah usia 28, 29 tahun, itu semuanya pasti akan mengikuti ini tadi. Ya. Nah, kira-kira bisa apa enggak? Ya, jawabannya insya Allah bisa. Karena pertama, antum sudah dapat pembekalan ketika di Indonesia sebelum keberangkatan pastinya. Kemudian yang kedua, ketika antum sudah berada di Kairo, itu Iya, nggak insya Allah apa-apa. akan lebih Aku intensif juga meeting dari sekolahan nih. pelatihan bahasa Arab di Kairo. Jadi artinya kalau antum belajar bahasa Arab atau bahasa asing lah di Indonesia, itu dengan berbeda dengan ketika antum belajar bahasa asing di negaranya. Antum belajar kursus bahasa Inggris di Indonesia. Itu sangat berbeda ketika antum kursus bahasa Inggris di Inggrisnya itu sendiri. Gitu. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab ketika antum belajar bahasa Arab di Indonesia dengan belajar bahasa Arab di Mesir. Insya Allah ketika antum yang penting aktif nanti ketika berada di Kairo, semua proses pembelajaran akan dilalui dengan baik insya Allah. Nah, ketika nanti ikut akselerasi SMP, ujian akselerasi SMP, nanti akan dilihat kemampuan grammarnya, nahwu sorofnya, kemudian pembelajaran-pelajaran SMP-nya, nanti akan ada arahannya ketika di asrama. Nah, begitu mendapatkan nilai yang mencukupi, nanti beberapa hari setelahnya, antum akan mengikuti ujian SMA atau akselerasi ujian SMA. Gitu. Nah, ada nggak yang seperti itu? Banyak. Nah, dari Indonesia ada nggak? Ya, ada juga. Dari Darul Arifin ada nggak? Ada. Tahun ini sudah ada beberapa anak yang berangkat kemarin di bulan Januari, Februari kalau tidak salah. Sekarang sudah masuk di setelah mengikuti akselerasi SMA, kemudian insya Allah tahun depan sudah bisa mengikuti kuliah. Gitu. Jadi itulah Al-Azhar sangat menghargai kemampuan masing-masing siswa. Tidak dilihat dari apakah anak ini sudah tua kemudian diperbolehkan masuk ke SMA atau langsung kuliah, tidak juga. Karena khawatir nanti ketika diberikan level yang tertinggi, diberikan kelas yang tinggi, akan tetapi tidak bisa mengikuti pelajaran, itu justru akan merugikan siswa yang bersangkutan. Oleh sebab itu, akan ada akselerasi tadi, akselerasi SMP. Begitu nilainya mencukupi, 1 pekan atau 5-6 hari atau 7 hari kemudian biasanya akan diikutkan akselerasi SMA. Nanti di akselerasi SMA ini akan dilihat apakah Ananda memiliki nilai yang mencukupi atau tidak. Nanti pilihannya antara kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, atau kelas 3. Tapi biasanya kelas 1 atau kelas 2 gitu. Nah, artinya apakah di SMA ini harus 3 tahun? Jawabannya tidak. Gitu ya. Ketika Ananda begitu ikut akselerasi kedua mendapatkan nilai yang mencukupi untuk masuk kelas 2 SMA, artinya hanya 1 tahun di SMA-nya. Setelah 1 tahun ikut ujian. Nah, ujian itu bukan ujian kenaikan kelas ke kelas 3, ya, tapi ujian musabaqah untuk masuk S1. Jadi di sana kelas 3 SMA itu tidak wajib. Ketika Ananda mencukupi nilainya, maka Ananda ketika kelas 2 SMA bisa langsung lompat ke S1. Gitu. Nah, ini artinya akselerasi ini sengaja disediakan oleh Al-Azhar agar apa? Agar masing-masing siswa punya kesempatan yang sama untuk mempercepat proses pembelajaran di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Karena
ternyata yang mendaftar atau yang masuk ke Ma'had bukan hanya lulusan SD dari Indonesia, bukan hanya juga dari lulusan SMP, tapi justru banyak anak-anak yang sudah lulus aliyah di Indonesia, sudah lulus SMA di Indonesia, SMK atau paket C, kemudian melanjutkan pendidikan di Ma'had. Nah, di Ma'had itulah Al-Azhar memberikan kesempatan untuk masing-masing siswa mengikuti akselerasi tadi, agar SMP dan SMA-nya tidak dijalani dengan waktu yang lama gitu. Karena rata-rata teman-teman yang masuk ke Ma'had itu orientasinya adalah masuk ke Universitas Al-Azhar. Ya. Jadi begitu, kalau ditanya berapa lama di kelas bahasa, jawabannya tadi sudah terlihat. Kemudian berapa lama di Ma'had Al-Azhar, ya jawabannya tadi sudah terlihat. Paling cepat berapa lama sih Ustaz? Paling cepat adalah 1 tahun. Ada nggak yang 1 tahun? Banyak ya. Kalau tahun-tahun dulu, di sekitar 6-7 tahun sebelumnya, itu justru tidak mesti 1 tahun. Ada yang 7 bulan selesai. Gitu. Jadi apabila tepat waktunya, kemudian bisa melalui dengan sangat baik, maka Ananda hanya 7 bulan waktu itu sudah bisa lanjut ke S1. Dari kelas bahasa sampai ke Ma'had. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Paling cepat adalah 1 tahun. Kenapa demikian? Karena kami mengikuti prosedur yang diberikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Kairo agar memberangkatkan anak-anak hanya di bulan Agustus, September, dan Oktober saja. Nah, oleh sebab itu, sementara proses pembelajaran masuk ke universitas itu juga hanya ada di bulan Oktober dan September dan Oktober. Jadi artinya 1 tahun. Kalau antum bisa mengejar itu, maka insya Allah dalam waktu yang cukup singkat, antum akan bisa melalui jenjang-jenjang baik di kelas bahasa maupun di Ma'had Al-Azhar itu dengan cukup cepat. Gitu. Nah, kalau ditanya, ada juga yang bertanya kalau paling cepat 1 tahun, kemudian paling lambat berapa tahun gitu. Jawabannya ya tergantung ya. Tergantung anaknya. Kalau saya kira bukan hanya di Al-Azhar, di negara lain pun kalau misalnya sekolahnya tidur melulu, ya, ujiannya nggak naik melulu, ya mungkin 10 tahun bisa. 10 tahun, 11 tahun mungkin bisa ya. Tapi kita tidak melihat itu. Kita menginginkan bahwa anak-anak yang berangkat ke Kairo, itu yang memiliki semangat yang sangat baik, fokusnya juga harus baik, dan perlu diingat bahwa setiap siswa-siswi yang berangkat ke Kairo itu memiliki atau menjadi duta-duta atau utusan-utusan dari sekolah-sekolahnya, dari orang tuanya, dan kita semua, rakyat Indonesia secara umum, menaruh harapan besar bagi para generasi-generasi penerus yang belajar ke Al-Azhar untuk mengikuti pendidikan Islam, insya Allah. Nah, ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku, demikianlah penjelasan mengenai tema tersebut. Jadi apabila ada yang ingin bertanya, silahkan dibuka mikrofonnya, karena Zoom Sabtu ini memang dikemas untuk 2 arah ya. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan dibuka mikrofonnya atau diketik ya. Diketik di ruang chat agar seandainya saya bisa menjawab, nanti kita akan jawab. Insya Allah. Kita masih punya waktu sekitar setengah jam lagi untuk Zoom ini. Silahkan ya bunda, adik-adikku, boleh dibuka mikrofonnya. Ada yang mau bertanya, silahkan. Sudah paham semua? Sudah tidak ada yang bertanya? Karena memang hampir setiap waktu WhatsApp saya selalu berdering untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang begitu beraneka ragam ya. Nah, memang Bincang Sabtu ini kita sediakan untuk bertatap muka langsung. Kemudian ingin bertanya langsung, jadi tidak perlu diketik-ketik, nanti bisa keriting itu jempol, jadi bisa dibuka mikrofonnya, kemudian ditanyakan langsung agar bisa mungkin lebih mendapatkan penjelasan yang lebih banyak gitu. Silakan.
Ini ada pertanyaan mulai masuk. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di Cipanas bisa pesantren dulu sebelum pergi ke Kairo. Perdalam dulu bahasa dan lainnya. Insya Allah bisa. Jadi mulai nanti biasanya proses karantina ya. Jadi Darul Arifin menyediakan karantina untuk bahasa Arab dan tahfiz Quran. Nah, ini berbarengan dengan proses pembekalan. Proses pembekalan. Jadi bagi teman-teman, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ayah bunda, apabila Ananda tidak memiliki kemampuan bahasa Arab yang kurang ya, atau memiliki kemampuan bahasa Arab yang kurang, itu tidak perlu khawatir karena insya Allah nanti ada tahap-tahap di mana setelah proses pendaftaran, proses pemberkasan, kemudian ada proses pembekalan nih, pembekalan bahasa Arab. Pembekalan bahasa Arab itu ada yang melalui online, melalui Zoom seperti ini, tapi diajar langsung oleh pengajar-pengajar kita Darul Arifin di Kairo. Ada juga yang mengikuti karantina. Nah, karantina daurah itu biasanya dilakukan di bulan 6 dan 7. Di bulan 5, 6 dan 7. Itu di pesantren kita di Cipanas. Itu memang khusus untuk karantina bahasa Arab. Jadi memang bahasa Arabnya lebih spesifik untuk persiapan ke Kairo. Kalau kita belajar bahasa Arab di mana saja, insya Allah sama ya. Cuma memang karena bahasa Arab begitu luas, tidak mungkin bisa dipelajari hanya dalam waktu 1-2 bulan. Maka yang diajarkan di karantina tadi adalah memang khusus untuk persiapan kelas bahasa dan proses di Ma'had Al-Azhar. Jadi khusus untuk keberangkatan ke Kairo. Nah itu bisa, ya boleh nanti insya Allah akan ada informasinya di grup wali siswa yang sudah mendaftar mengenai proses pembekalan tadi. Ya, insya Allah bisa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi habis dari Darut Taqwa bisa daftar lanjut kemana ya? Maaf saya telat join. Ya, ketika sudah sebenarnya untuk proses pendaftaran sudah dibuka. Sudah dibuka, tidak perlu menunggu lulus dulu karena proses yang akan dilalui baik bagi siswa yang bersangkutan juga bagi Darul Arifin itu cukup panjang. Nah, kami harus melakukan proses permohonan visa pelajar dulu. Itu memakan waktu cukup lama, sekitar 3 atau 4 bulan. Jadi proses pendaftarannya bisa dilakukan dari sekarang. Nanti bisa ke WhatsApp saya untuk pendaftarannya di 0812 8110 1515. Bisa dicatat 0812 8110 1515. Nanti akan kami kirimkan link pendaftarannya, kemudian berkas apa saja yang diperlukan untuk mendaftar. Jadi nanti ketika Ananda sudah lulus di Darut Taqwa, itu bisa mengikuti proses-proses lanjutan dan tidak terlalu lama untuk proses keberangkatannya ke Kairo Mesir, insya Allah. Untuk biayanya berapa selama di Cipanas per bulannya? Nanti ada dari tim pesantren yang akan sosialisasi soal karantina tadi ya, Bu ya. Insya Allah ada nanti. Boleh diulang nomor HP-nya, Bu? Boleh. 0812 8110 1515. 0812 8110 1515. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya jarak Ma'had Dai ke Al-Azhar berapa kilometer? Ya. Jadi kalau di Kairo nanti Ananda akan tinggal di asrama Darul Arifin. Nah, sekolahnya di Ma'had Al-Azhar. Jadi bukan Ma'had Darul Arifin, bukan Ma'had Dai, tapi asrama ya, bentuknya asrama. Asrama Darul Arifin, kemudian sekolahnya di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, jaraknya biasanya untuk kendaraan umum itu memakan waktu kisaran 5-10 menit. Ya. Dekat ya. Kalau Kairo itu dekat, kecil ya, tidak terlalu besar, tidak seperti kota-kota besar di Indonesia. Kalau dibanding di Jakarta dengan Surabaya, itu Kairo kecil lah, sangat kecil. Ya. Jadi insya Allah bisa dilalui perjalanan yang sangat singkat. Pertama tidak macet juga, yang keduanya dekat ya, insya Allah. Jadi dekat sekali. Misal kita tinggalnya di rumah keluarga di Mesir, bagaimana Pak? Apakah harus tinggalnya di asrama? Kalau sudah punya kerabat di Kairo, insya Allah tidak apa-apa. Yang penting Ananda aman ya, aman ketika berada di Kairo. Karena ketika kami Darul Arifin yang melakukan proses pemberkasan pemberangkatan, maka kami yang harus bertanggung jawab untuk
keberadaan Ananda di Kairo. Nah, dan kami punya komitmen dengan pihak KBRI, dan KBRI meminta kami untuk menyediakan asrama. Karena yang kami berangkatkan pastinya mereka membutuhkan keamanan, kenyamanan, dan seterusnya. Maka diberikan asrama. Kecuali bagi teman-teman yang sudah punya kerabat di Kairo. Itu insya Allah tidak apa-apa, tinggal di kerabat masing-masing. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya asrama. Hanya biaya keberangkatan saja. Gitu ya. Untuk persyaratannya. Untuk persyaratan ijazah, apakah harus menunggu ijazahnya keluar dulu? Kalau ijazah SMP, ijazah Diknas, apakah bisa? Ya, kalau untuk persyaratan ijazah, nanti di Google Form-nya itu bisa di-skip ya, bisa dilewatin. Itu nanti bisa disusulkan. Bisa disusulkan. Kalau Ananda saat ini menginjak di kelas 3 aliyah misalnya, atau 3 SMA, maka untuk sementara waktu sebelum ijazahnya terbit, ya, ijazah terbarunya terbit, itu bisa melampirkan ijazah sebelumnya, ijazah SMP atau ijazah sanawiyah. Bagi Ananda yang saat ini duduk di kelas 3 sanawiyah atau 3 SMP, maka untuk pendaftaran ini sementara bisa melampirkan ijazah SD atau ijazah sebelumnya. Gitu. Nanti ketika sebelum keberangkatan, ijazahnya sudah terbit, itu bisa disusulkan insya Allah. Nah, kemudian apakah ijazah Diknas bisa? Kalau tahun-tahun kemarin itu masih bisa. Masih bisa. Nah, tahun ini kita akan lihat, karena tahun 2023 kemarin sempat ada perubahan kebijakan bahwa ijazah dari Diknas itu harus melalui beberapa tahap gitu yang kita harus lengkapi. Maka nanti akan dilihat sekarang tahun 2024 ini kebijakannya seperti apa di Kemenak gitu ya. Kalau dari Al-Azharnya sendiri itu tidak ada masalah. Apakah pakai ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, itu tetap akan diterima oleh Al-Azhar. Yang jadi permasalahan adalah ketika untuk masuk ke Ma'had itu membutuhkan rekomendasi dari Kemenak Pusat, baik Kemenak daerah maupun Kemenak Pusat. Nah, kalau dari Kemenak Pusat, nanti kita akan lihat tahun ini seperti apa kebijakannya, apakah tetap diperbolehkan, atau seperti apa nanti. Tetap insya Allah setiap masalah akan ada solusinya. Ya, Alhamdulillah anak-anak kami semua sudah berangkat. Setiap yang melakukan proses pendaftaran itu insya Allah akan diberangkatkan. Dan Alhamdulillah tidak ada yang tidak diberangkatkan, kecuali bagi anak-anak yang mengundurkan diri. Ya, tapi selama ini Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar insya Allah. Waktu karantina di bulan berapa Ustadz? Mengingat Ananda memasuki ujian kelas 6. Iya, karantina memang proses karantina dan proses pembekalan bahasa Arab itu memang sengaja dilakukan biasanya di bulan 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7. Ini untuk mengantisipasi anak-anak yang masih proses ujian di kelasnya masing-masing. Ya. Jadi saat ini biarkan Ananda fokus dulu ke ujiannya di kelasnya yang saat ini berada. Kemudian setelah proses ujian, nanti bisa ikut baik di bulan 5 atau startingnya di bulan 6 gitu ya. Insya Allah bisa. Itu memang sengaja dijadwalkan agar tidak berbenturan dengan masa studi anak-anak kita di kelasnya saat ini. Gitu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Untuk di luar Jawa, belajar bahasa Arab di Cipanas, tunggu lulus ya Bu? Iya betul. Dan pembekalan berapa bulan sebelum berangkat? Tadi ya, pasti pembekalan itu kami siapkan setelah proses pembelajaran selesai di sekolahnya masing-masing. Baik yang di dalam Pulau Jawa maupun yang di luar Pulau Jawa. Betul. Nanti setelah proses ujian di kelas masing-masing, di sekolahnya masing-masing bisa mengikuti proses pembekalan tadi, baik itu yang online melalui Zoom ataupun yang offline dengan dikarantina tadi. Gitu. Berapa bulan? Biasanya 2 bulan atau 3 bulan. Maaf saya live. Ya betul. Silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh dibuka mikrofonnya. Atau diketik juga bisa. Kita masih ada sewaktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Boleh dibuka mikrofonnya.
Jadi ayah bunda memang nah, Assalamualaikum, kalau di karantina biayanya nanti ya, nanti insya Allah akan ada informasi dari tim pesantren yang akan memberikan informasi lebih detail mengenai em, berapa biayanya, kemudian berapa lama, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan dan seterusnya. Termasuk apabila Ananda ketika dari karantina kemudian bisa langsung berangkat ke Kairo bersama-sama atau ke bandara Soekarno-Hatta, atau juga bisa nanti dari rumah masing-masing kemudian berangkat ke bandara Soekarno-Hatta. Nanti akan ada arahan-arahan di mana tahap demi tahap yang perlu dilalui oleh Ananda atau oleh orang tua yang bersangkutan, insya Allah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, jadi misal bergabung di karantina bulan Juni, berarti sampai bulan Agustus. Ya betul. Jadi bagi Ananda yang mengambil keberangkatan di bulan Agustus, maka di bulan Juli karantinanya berakhir. Bagi Ananda yang mengikuti keberangkatan atau bergabung pada keberangkatan di bulan September, maka di bulan Agustus berakhir gitu ya karantinanya. Nanti akan lebih detail insya Allah. Yang terpenting saat ini bagi Ananda yang bersangkutan itu fokus pada sekolahnya, pada ujian masing-masing agar mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian apabila sudah memiliki keinginan atau niat untuk berangkat ke Kairo, dari saat ini sudah bisa membekali diri dengan perbanyak belajar bahasa Arab. Memperkaya mufrodat misalnya. Memperkaya mufrodat. Kemudian bagi yang sudah hafal Al-Quran, itu bisa dimutkinkan. Ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, dan seterusnya. Karena ini nanti akan menjadi poin yang cukup memberi tambahan pada saat akselerasi nanti. Nah, akan tetapi memang kalau di Al-Azhar proses tes Al-Qur'annya itu bukan hanya lisan. Kalau di Indonesia kan lebih dikenal tentang lisan. Jadi kalau guru itu menguji dengan lisan, kemudian diteruskan dengan lisan oleh Ananda. Nah, kalau di Al-Azhar bukan hanya lisan, akan tetapi juga tulisan. Nah, itulah salah satu keistimewaan Al-Azhar untuk menjaga pemurnian Al-Quran, di mana anak-anak yang hafal Al-Quran itu tidak hanya dari sisi lisannya saja, bukan dari sisi hafalan bacaannya saja, akan tetapi juga mereka akan hafal dari sisi tulisannya. Karena berapa banyak di antara kita yang hafal surat Al-Ikhlas, akan tetapi begitu suruh tulis bahasa Arabnya itu akan kesulitan. Nah, di Al-Azhar nanti akan ditempa seperti itu, dan memang kita semua sangat mengharapkan para penghafal-penghafal Al-Quran ini menjadi utusan-utusan yang bisa menjaga kemurnian Al-Quran, baik dari sisi bacaannya maupun juga dari sisi tulisannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Insya Allah sudah lengkap semua ya. Pertanyaan demi pertanyaan. Insya Allah apabila ada yang ingin ditanyakan seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, termasuk proses pendaftarannya, pemberkasannya, dokumen apa saja yang harus dipenuhi. Kemudian nanti juga insya Allah dari Sabtu-Sabtu berikutnya kita akan memberikan penjelasan seperti ini dengan tema yang berbeda. Ya, tentang misalnya kehidupan di Mesir, kemudian tentang proses persiapan untuk atau tips-tips untuk mendapatkan nilai yang mencukupi untuk masuk akselerasi dan seterusnya. Biasanya akan kita bahas pada sesi Zoom di Sabtu insya Allah. Ada lagi yang Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau pembekalan bahasa lewat Zoom di pondok kami bisa insya Allah bisa. Jadi teman-teman yang di pesantren yang masih satu kelas nih luar biasa, itu bisa dilakukan di sana. Ya, tidak perlu ke karantina atau melalui Zoom juga bisa nanti. Insya Allah bisa nanti. Nanti akan ada arahannya insya Allah. Karena memang justru saat ini sejak tahun-tahun sebelumnya itu justru banyak yang mengambil
uh, melalui Zoom ya. Jadi pembekalannya itu melalui online karena memang yang mendaftar di Darul Arifin bukan hanya teman-teman yang dari Pulau Jawa, bahkan yang dari Papua. Kemarin juga ada yang datang dari Papua datang kemari. Masya Allah hanya untuk mendaftarkan anandanya. Saat ini masih usia 11 tahun, belum genap di 12 tahun. Anandanya jadi masih kelas SD dan insya Allah tahun 2024 akan berangkat. Jadi yang dari Papua, ada yang dari PB, banyak dari NTT, dari Banjarmasin, Samarinda, sampai ke Aceh ya, sampai ke Aceh, Lampung dan seterusnya, sampai ke Makassar juga banyak juga. Jadi cukup banyak yang teman-teman yang berasal dari luar Pulau Jawa dan rasanya akan lebih mudah apabila mengikuti pembekalan melalui online tadi. Nah, itu nanti akan diberikan melalui online insyaallah. Boleh, jadi bisa diikutkan dalam yang pembekalan melalui online apabila tidak ingin atau berhalangan untuk hadir di tempat karantina insyaallah. Ya, terima kasih banyak Ayah Bunda. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi Ananda yang ingin atau punya keinginan, punya cita-cita ingin melanjutkan pendidikan di Al-Azhar. Maka Ma'had Al-Azhar menjadi solusi yang sangat mudah untuk masuk ke sana. Kemudian yang terpenting adalah fokus, tetap semangat dan istiqomah. Istiqomah dengan niatnya. Nah, antum ingin jadi apa nanti diistiqomahkan pada saat Ananda sudah berada di Kairo, Mesir. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kesediaan Ayah Bunda, adik-adikku semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kemudahan langkah untuk melanjutkan pendidikan di Al-Azhar Kairo, Mesir. Insyaallah. Dari kami cukup sekian, mari kita sama-sama menutup pertemuan kita ini dengan menutup dengan doa kita majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Insyaallah sampai ketemu di Sabtu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.